Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membahas sedikit tentang analisis artikel hasil penelitian isu-isu terkini yang berkaitan dengan kesehatan dewasa tengah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalfa Aulia Pramesti Cahyani dengan NIM 2407016080. Nah, sebenarnya kapan sih seseorang itu dianggap sudah memasuki usia dewasa tengah gitu? Nah, seseorang itu dianggap sudah memasuki usia dewasa tengah itu pada rentang usia itu 40 sampai 60 tahun. Nah, pada masa dewasa tengah ini merupakan fase yang rawan dan penuh tekanan karena kesejahteraan fisik dan mental pada dewasa tengah ini sangat berpengaruh pada kualitas hidup individu. Nah, ada juga nih tantangan-tantangan yang dimiliki oleh individu pada masa dewasa tengah ini. Yang pertama itu merupakan penurunan kesehatan fisik. Nah, penurunan kesehatan fisik ini tuh kayak dulunya itu dia itu masih kuat untuk bekerja, masih kuat untuk mengangkat barang yang berat, masih kuat untuk lari yang jauh, jalan yang jauh gitu. Tapi pada masa dewasa tengah ini, individu itu sudah mulai menurun gitu, melemah gitu, nggak kuat lagi untuk berjalan jauh, nggak kuat untuk bekerja yang berat begitu. Nah, yang kedua itu merupakan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Jadi dia itu mempunyai tanggung jawab yang double gitu. Yang ketiga itu resiko stres dan gangguan mental. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa fase dewasa tengah ini merupakan fase yang rawan dan penuh tekanan akan gangguan kesehatan mental dan resiko stres begitu. Nah, kali ini saya akan menganalisis dua artikel nih. Yang artikel pertama yaitu kesehatan mental pada usia dewasa dan lansia. Nah, ini tuh kayak meliputi uh, apa aja sih yang memengaruhi kesehatan mental pada usia dewasa dan lansia ini begitu. Mari kita analisis bersama. Nah, artikel yang pertama ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Dengan teknik pengumpulan datanya itu mulai Agustus sampai Desember 2021 menggunakan kuesioner DASS 42 dan analisis datanya itu menggunakan deskriptif dengan menggunakan SPSS. Nah, sebenarnya apa sih definisi kesehatan mental itu gitu? Kesehatan mental itu menurut Tausen pada tahun 2015 merupakan penyesuaian diri terhadap stresor dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang sesuai usia dan norma budaya. Nah, kesehatan mental yang baik sama dengan pikiran, perasaan, dan perilaku tenang yang memungkinkan individu itu menikmati hidupnya. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada dewasa tengah ini? Nah, yang pertama itu ada sosial, yaitu meliputi tekanan ekonomi, kekerasan, perubahan lingkungan sosial yang cepat, dan diskriminasi. Nah, saya mengambil contoh tekanan ekonomi. Nah, pada dewasa tengah ini kan, seseorang itu wajarnya itu sudah berumah tangga. Nah, kalau dalam rumah tangga itu kan nggak selalu ekonominya itu selalu stabil. Ada kalanya itu down gitu. Nah, jika ekonomi down ini individu tidak bisa mengelola emosinya, tidak bisa mengelola stresornya, dia itu akan menjadi stres yang berkelanjutan atau berkepanjangan. Nah, yang kedua itu ada faktor psikologis, yaitu perbedaan respon individu terhadap masalah. Nah, contohnya itu kayak tadi nih ekonomi yang down gitu. Nah, jadi ada dua orang dalam satu situasi yang sama. Kayak semisal yang satu itu ekonominya down, tapi dia itu tetap berpositif thinking gitu, tetap bisa mengelola stresornya dengan baik, tetap bisa mengelola emosinya. Tetapi yang kedua ini individunya itu malah memperburuk suasana. Dia itu malah marah-marah, sering marah-marah, terus sering emosi, kayak pikirannya itu kacau, disebabkan oleh si ekonomi yang down itu. Jadi perbedaan respon individu itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental pada dewasa tengah. Nah, yang ketiga itu ada faktor biologis, yaitu faktor keturunan atau genetik. Nah, ternyata faktor keturunan itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental pada dewasa tengah ini. Yang keempat, itu ada gaya hidup atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nah,
ternyata kebiasaan intermittent diet ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dewasa tengah, bukan hanya memengaruhi kesehatan fisik saja, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Yang terakhir itu adalah lingkungan kerja atau kondisi kerja yang buruk. Misal nih ada lingkungan kerja yang toksik atau bosnya sering marah-marah, itu juga bisa memengaruhi kesehatan mental pada dewasa tengah ini. Nah, yang selanjutnya ada cara mencegah masalah kesehatan mental pada dewasa tengah. Yang pertama itu perlakukan diri dengan baik. Jadi sayangi dan hargai diri sendiri dan jangan terlalu keras atau menyalahkan diri sendiri saat melakukan kesalahan. Yang kedua ada kelola waktu dengan baik, yaitu mengatur jadwal harian agar seimbang antara pekerjaan, istirahat, dan waktu pribadi. Ini membantu mengurangi stres secara pribadi ya. Dan yang ketiga itu ada hadapi dan selesaikan masalah. Jangan menghindar dari masalah dan cobalah cari solusi secara tenang dan bertahap. Yang keempat, ekspresikan perasaan atau emosi. Jadi jangan memendam emosi, karena emosi itu jika dipendam secara terus-menerus itu bisa makin meledak-ledak. Dan yang terakhir itu ada berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, senam, atau bersepeda itu bisa meningkatkan suasana hati dan menjaga kesehatan mental kita. Nah, hasil dari artikel penelitian yang pertama itu sebagian responden, yaitu sebanyak 38,85% itu mengalami masalah kesehatan mental, terutama masalah kecemasan. Yang kedua itu masalah kesehatan mental lebih banyak ditemukan pada yang pertama itu perempuan, yang kedua kelompok usia dewasa awal, yaitu di bawah usia 40 tahun. Yang ketiga itu responden dengan pendidikan S1, dan yang terakhir itu merupakan ibu rumah tangga. Nah, yang selanjutnya itu artikel penelitian yang kedua dengan judul Perkembangan Dewasa Madya dalam sebuah studi kasus. Nah, yang kedua ini menggunakan metode penelitian, observasi, dan wawancara. Dengan pengumpulan datanya itu, observasi dilakukan dengan pengamatan sehari-hari di rumah subjek. Wawancara itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang perubahan kognitif, sosio-emosional, dan konsep kearifan. Dan artikel ini tuh menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Nah, yang selanjutnya itu ada kesehatan fisik dewasa tengah. Yang pertama itu ada perubahan fisik, meliputi penuaan kulit, yaitu elastisitas kulit menurun yang menyebabkan kerutan. Dan yang kedua itu sensorik, terjadi penurunan penglihatan atau presbiopi dan pendengaran. Dan yang terakhir itu ada fisik yang lain, seperti berat badan menyusut, kekuatan otot dan fungsi sendi menurun, dan resiko penyakit yang meningkat. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan kognitif. Memori dan kecepatan pemrosesan informasi pada dewasa tengah ini dapat menurun karena fungsi kognitifnya itu juga menurun. Nah, faktornya kesehatan dan gaya hidup itu juga bisa memengaruhi penurunan kognitif pada masa dewasa tengah. Nah, gimana sih cara mencegah masalah kesehatan dan kognitif pada dewasa tengah ini? Nah, yang pertama itu gaya hidup sehat sejak dini. Kayak pola makan seimbang, yaitu konsumsi makanan bergizi, hindari junk food, karena junk food itu juga bisa memicu kesehatan fisik pada masa dewasa tengah ini. Yang kedua itu olahraga rutin, aktif bergerak setiap hari, karena kan olahraga itu kan membuat badan kita menjadi sehat. Nah, yang ketiga itu ada tidak merokok dan batasi alkohol. Kayak kita itu harus menghindari zat-zat yang beresiko membahayakan untuk tubuh kita sendiri. Nah, yang terakhir itu ada tidur yang cukup, istirahat berkualitas itu untuk pemulihan tubuh kita sendiri agar tidak terkena penyakit. Nah, yang selanjutnya itu ada menjaga daya ingat. Bisa dengan cara pengorganisasian atau kelompokkan informasi agar mudah diingat. Yang kedua itu ada citra mental atau imagery, kayak menggunakan imajinasi atau visualisasi saat belajar atau mengingat informasi yang baru. Nah, hasil dari artikel penelitian yang kedua ini, yang pertama itu ada pada masa dewasa madya itu terjadi perubahan fisik seperti kulit mulai mengendur, penglihatan menurun, dan berat badan yang menyusut. Yang kedua itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada masa dewasa madya itu terjadi penurunan daya ingat.
Yang ketiga itu ada pada aspek sosio-emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa itu sudah mampu menjalin interaksi yang baik dengan banyak orang dan mampu membangun hubungan yang intim. Nah, kesimpulan dari dua artikel yang telah kita analisis tadi yaitu pada usia dewasa madya yaitu usia 40-60 tahun yaitu merupakan fase penting yang penuh perubahan fisik dan tantangan psikologis. Kesehatan mental yang mencakup kesejahteraan emosional dan sosial itu sangat krusial pada tahap ini. Individu itu menghadapi berbagai tuntutan peran dan tugas perkembangan yang memengaruhi kondisi psikologis mereka. Nah, kedua artikel ini tuh menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik di usia ini karena potensi stres yang meningkat. Nah, selanjutnya ada Unity of Science, yaitu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allahi minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairin. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufik walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.